Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala mabadu. Para pemirsa dakwah channel PTPM TV Kota Pekalongan dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada malam hari ini telah bersama kita Al-Ustadz Al-Mukarram Ustadz Dr. Ali Trigiatno MAG, yang insya Allah kajian pada malam hari ini kita akan membahas sedikit tentang zakat kontemporer. Karena sebagaimana yang kita ketahui para pemirsa sekalian, bahwa dalam masalah zakat ini adalah sangat kompleks. Dan yang menarik adalah dalam masalah zakat ini yang perlu kita ketahui selalu berkembang terus sesuai dengan perekonomian dan perkembangan zaman. Adanya beberapa inovasi transaksi, kemudian jualan, itu bagian dari perkembangan zaman, yang mana yang itu juga tetap ada kaidah-kaidah tertentu yang harus dibahas. Nah, untuk itu maka kami minta kepada para pemirsa sekalian agar selalu mendukung tontonan ini dengan bisa bertanya melalui Facebook atau YouTube atau kontak person yang ada di pamflet, ya. Bisa masuk ke sana, bisa titip pertanyaan yang nanti insya Allah akan dijawab oleh Al-Ustadz Dr. Ali Trigiatno MAG Hafidhullah Ta'ala. Maka untuk mengawali, dan waktu kita tidak banyak, kita hanya 45 menit diskusi, ya. Nanti kita berikan kepada para pemirsa yang jamaah yang ada di Kota Pekalongan, di Batang atau dimanapun berada, bisa aktif bersama kami, bisa bertanya, kemudian nanti kita sambungkan ke Al-Ustadz. Untuk mengawal ini, Ustadz, kita minta penjelasan Ustadz tentang masalah ini yang kadang-kadang orang-orang agak bingung Ustadz tentang istilah zakat, sedekah sama infak. Karena di dalam Al-Quran sendiri kalau kita lihat itu seringnya pakai kata sedekah, ya. Tetapi ketika perintah-perintah yang selalu dikaitkan dengan sholat pasti pakai zakat, wa aqimus sholah wa atu zakat. Tetapi di surat At-Taubah sendiri itu innamas shadaqatu pakai sedekah, khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Nah, ini bagaimana Ustaz untuk membedakan ini Ustaz, sehingga persepsi orang dalam penafsiran seperti ini jadi penafsiran yang baik seperti itu. Monggo Ustaz. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan izin Allah Ta'ala malam hari ini kita bisa ngaji online gitu ya. Nah, jadi pandemi ada tetapi ngaji tidak boleh berhenti, kira-kira begitu ya. Baik, tema yang menarik juga hangat gitu ya. Jadi hubungannya dengan fikih zakat kontemporer atau kekinian ya. Bahkan bahasanya mungkin tidak hanya kekinian tapi juga kedisinian. Gitu ya. Jadi bukan hanya bicara waktu tapi juga tempat di mana kita berpijak gitu. Nah, seperti yang sudah dipancing tadi oleh moderator atau pemandu. Jadi kalau di Muhammadiyah kita punya lembaga namanya Lazismu. Zis di sini zakat, infak, sedekah gitu. Memang kalau kita perhatikan bahasa Al-Quran, istilah zakat, infak, sedekah itu kadang dipakai bergantian. Jadi boleh dibilang ya tidak konsisten dengan satu istilah, kira-kira begitulah. Jadi ya walaupun yang dimaksud adalah zakat dalam pengertian yang disempitkan, tapi Allah dalam firman-Nya ya kadang-kadang menggunakan sedekah juga, kadang-kadang menggunakan infak juga. Jadi memang soal istilah dipakai gantian, kira-kira begitu. Namun demikian oleh para ulama fikih supaya ada katakanlah perbedaan, diperlukan juga pembedaan, kira-kira begitu. Jadi sebenarnya ada 3 atau 4 yang mencirikan zakat itu. Pertama adalah kewajiban pada harta tertentu. Jadi harta tertentu artinya tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Sementara infak sedekah tentu hartanya bebas. Bahkan sedekah itu tidak hanya bicara materi ya, tapi juga bicara senyum saja sedekah. Bahkan
kata-kata yang baik sedekah, zikir wirid sedekah. Bahkan amit sewu suami istri ngumpuli istri saja terhitung sedekah. Berarti kan kalau sedekah itu luas sekali gitu ya. Tapi sedekah dalam arti sempit tentu yang kaitannya dengan materi. Jadi yang pertama adalah harta tertentu untuk zakat ya. Yang kedua adalah diberikan kepada kelompok tertentu ya. Untuk asnaf tertentu. 8 asnaf sudah ditentukan oleh Allah dalam At-Taubah ayat 60 itu. Terus yang ketiga adalah waktu tertentu. Ada waktu-waktu tertentu. Zakat fitri misalnya malam hari raya baru wajib misalnya. Kalau zakat pertanian setiap panen. Jadi ada waktu-waktu tertentu. Nah, terus yang keempat adalah ada persentase tertentu. Ada 2,5, ada 5, ada 10%, ada 20%. Nah, di luar 4 ini tidak akan ditemukan dalam infak dan sedekah. Jadi kalau boleh dibilang zakat agak sempit ya, agak spesifik. Nanti wakaf juga punya kekhasan tersendiri. Nah, kalau wakaf kekhasannya adalah barangnya awet, tahan lama. Jadi bisa dimanfaatkan berulang-ulang. Kekhasan wakaf yaitu awet itu, tahan lama dan keutuhannya sedapat mungkin dipertahankan. Gitu ya. Ya walaupun namanya barang ya tidak ada yang kekal ya. Kadang-kadang kalau di buku disebut kekal agak berlebihan ya. Barang ya tidak ada yang kekal. Dunia Ustaz. Ya, jadi awet gitu aja lah kita ambil ikutnya. Nah, kalau sedekah tadi luas sekali ya, paling luas ya, mencakup materi dan non materi. Nah, kalau infak ya arti harfiahnya ya belanja, nafkah. Nah, termasuk menafkahi anak istri ya itu infak juga. Nah, sebutan populernya ya nafkah ya, nafkah ya. Nah, kalau bicara nafkah ya bagian dari infak juga. Jadi infak juga ada kaitannya dengan harta juga. Cuman tidak diatur sedemikian rupa seperti zakat tadi. Artinya tidak pakai teori macam-macam lah. Ya, asal kita punya harta, punya uang, kita belanjakan, baik itu yang dihukumi wajib maupun sunnah, ya itulah infak. Atau kadang-kadang ya, ada tambahan lagi fisabilillah. Artinya membelanjakannya itu di jalan yang dibenarkan atau diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu. Nah, hubungannya juga dengan ini nanti ya, hubungannya dengan saya kalau menjelaskan zakat, karena sebagian orang itu bisa saja punya kesan kalau bicara zakat itu teorinya kok rada jelimet, rada daki-daki. Apalagi kalau baca fikih zakatnya Yusuf Qaradawi yang super tebal itu. Nah, itu bisa jadi orang malah tambah bingung karena banyak pendapat, banyak menukil sana sini. Kadang-kadang pembaca yang masih pemula atau menengah pun bisa jadi malah bingung. Makanya saya kalau dalam berbagai kesempatan saya sederhanakan saja. Jadi kalau kita punya harta mencapai nisab dan sudah yakin nisab, terus kita mau keluarkan ya tinggal niatnya saja kita berzakat. Ya, tinggal lihat tadi jenis harta tertentu, nisab, waktu tertentu, persentase tertentu, niatkan zakat. Tapi kalau misalnya kita tidak yakin atau belum yakin, kayaknya saya belum nisab, tapi ya tetap beramal juga. Sebutannya hanya dirubah saja, infak atau sedekah, selesai. Hanya sama-sama berpahala, sama-sama mendatangkan kebaikan. Jadi tidak usah dipahami terlalu rumit gitu ya. Merasa nisab ya saya niatnya zakat. Saya tidak yakin nisab apa enggak, ya saya ikrarnya ya kalau sudah nisab ya saya menzakati harta saya. Seandainya belum nisab ya saya menginfaki harta saya. Selesai. Sama juga kalau debat zakat profesi, masa misalnya karyawan gaji 2 juta kok ada zakat profesi. Nah, sebut saja infak profesi. Apa ribut-ribut gitu kan. Atau sebut saja sedekah profesi. Intinya apa? Ya orang beramal itu asal hartanya halal, ikhlas karena Allah, jadi pahala itu aja. Enggak usah dibuat ribet-ribet lah. Dan nyun sewu kalau kita misalnya ada kata-kata Anda belum wajib zakat, pemahamannya terus jangan saya bebas atau saya enggak perlu. Salah itu. Karena di bawah hukum wajib kan ada hukum sunnah, dan apa-apa itu juga butuh namanya latihan atau pengkondisian. Jadi nyun sewu kalau orang hanya nunggu saya nanti ya saya zakatnya kalau udah nisab ya. Nah, karena saya belum nisab ya saya tidak mengeluarkan. Nah, orang yang model seperti ini kalau seandainya nanti hartanya sudah nisab pun tidak ada jaminan dia mau bayar. Kenapa? Tidak ada latihan dan tidak pernah berlatih. Gitu. Suka menggidar Ustaz. Nah, beda kalau misalnya dia
jadi karyawan baru pertama kali, taruhlah dia dibayar baru 1 juta, Iya. itu kan di bawah UMK, Iya. ya jelas di bawah nisab itu. Tapi kalau dia sudah biasa, saya ingin berbagi Pak, 2,5% itu bukan hak saya akan keluarkan berbagi dengan orang yang lebih miskin dari saya, pasti ada. Soalnya masih nganggur, saya kan mending sudah bekerja, Iya. tapi ada orang masih nganggur atau orang yang sudah bisa bekerja, saya ingin berbagi dengan mereka, walaupun belum zakat, sudah biasa infak. Nanti kalau sudah nisab pun, ya enteng saja, kalau ini sudah biasa, tinggal melanjutkan. Mentalnya Ustaz ya, mentalnya perlu dibangun gitu. ya. Jadi jangan istilahnya Ojo sugese pas lagi zakat. nunggu nanti nak gini. Kalau sudah seperti itu pun tidak ada jaminan kalau orang tidak membiasakan. Makanya kenapa kalau misalnya di warga kita, misalnya di Muhammadiyah, di Aum walaupun nyun sewu mungkin honornya katakanlah masih sedikit, ya biasa kita ajak infak, biasa kita ajak sedekah. Sebab apa? Itu bagian dari latihan. Karena orang kalau sudah terbiasa, sudah latihan, suatu saat nanti betul-betul mampu nisab, ya orang abot. Artinya yang sunat sudah terbiasa, nanti giliran kena wajib, ya tidak kaget itu. Ya, jadi sunatnya tetap jalan, wajibnya jalan. Nah, itulah yang bagus. Nah, tapi paling tidak, ya kalau mau prioritas ya wajib dulu. Nah, sunat. Tapi kalau belum nisab atau belum wajib, ya jangan pasif. Pasif itu menunggu, nanti aja lah. Gitu. Nah, mulai sekarang kita bisa membiasakan berinfak atau bersedekah. Jangan lihat nominalnya, tapi lihat pembiasaannya. Dan kalau awalnya dipaksa atau terpaksa juga tidak masalah. Kenapa? Karena semua yang baik, kalau kita mau jujur ya, semua yang baik itu awalnya rata-rata mesti dipaksa. Apa yang tidak dipaksa kita dulu waktu kecil? Sholat dipaksa. Sholat dipaksa, ngaji dipaksa, sekolah kadang dipaksa, makan yang katanya enak saja dipaksa anak kecil itu. Kalau tidak dipaksa kadang-kadang dolan terus ya. Lali ramangan. Nah, wong tuane sing mikir kayak itu makso. Jadi maksa itu tidak apa-apa, karena itu bagian dari proses. Nah, jadi kalau awalnya kita berinfak, berzakat kok dipaksa atau merasa terpaksa, tidak masalah. Nanti lama-lama harapannya ya terbiasa. Kalau sudah terbiasa, orang yang dipaksa pelaku sama seperti kita dulu dipaksa, sekarang sudah tidak dipaksa. Yang namanya sholat, puasa, ngaji, jalan sendiri. Tapi awalnya dulu kita masih ingat puasa sehari full dipaksa juga. Kan latihan dari beduk, dari sampai asar, sampai di kayak hadiah, dijanjeni, itu bagian dari proses. Sama kita untuk berhasil untuk zakat, infak, sedekah, wakaf, kadang-kadang juga itu proses. Walaupun proses itu kadang-kadang rada telat. Wis tua-tua nembe latihan ya tidak apa-apa, lebih baik telat daripada tidak sama sekali, kan begitu. Oke. Artinya semua perintah rukun Islam itu dipaksa semua sebenarnya. Sholat itu dipaksa di awalnya. Kemudian puasa juga seperti itu. Zakat juga tadi saya baru dapat keterangan baru nih ya. Perlu dipaksa dulu. Membuat mental Ustaz ya. Mental ini yang kadang-kadang merasa fakir Ustaz. Merasa fakir padahal sebenarnya kalau dia tahu miracle sedekah, miracle infak itu dia akan berlomba-lomba seperti pada sahabat itu yang mana mereka tidak peduli walaupun kurma 3, kurma 5, tapi mereka karena keyakinan bahwa pahala sedekah, pahala infak itu yang akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke Ustaz, terkait tadi Ustaz, ini kan masalahnya yang terdekat nih Ustaz, masalah zakat fitri ini. Zakat fitri yang ya ada perdebatan Ustaz antara 2,5 kilo atau 3 kilo ini. Ini yang ini lagi rame ini di grup-grup Aum. Sehingga ini butuh yang benar mana sih kalau dilihat di HPT itu 2,5 kilo Ustaz. Satu soknya itu. Nah, sementara penemuan baru itu satu mutnya itu 700 gram. Kalau kali 4 berarti kan satu sok kan 4 mut, 2,8 sampai 3 kilo itu gimana Ustaz? Dan juga tentang zakat fitri, apakah harus makanan pokok Ustaz? Ya, kan semua tergantung kebutuhan daerah masing-masing. Ustaz. Jadi memang kalau ada perbedaan pemahaman itu ya wajar-wajar saja, karena dalam hadis dinyatakan sok ya. Jadi ukuran sok itu ukuran volume atau takaran. Dan kalau dalam kamus-kamus bahasa, sebagian ulama juga menjelaskan, tadi satu sok itu 4 mut. Satu mut itu cawuan tapi pakai 2 tangan gitu ya. Ya coba kalau kita praktek kecil-kecilan itu ambil beras, nyawuk ping 4 terus ditilokke kira-kira berapa?
Nah, nanti ketemunya ya tadi antara angka 2,1 sampai angka, kalau yang paling tinggi memang Imam Abu Hanifah ya, madzhab Hanafi ya, itu 3,8. Ini paling tinggi. Makanya besar Ustaz. Yo, bisa jadi dia pakai standar apa ya. Yang jelas kalau madzhab Hanafi kita baca dalam kitab-kitab fikihnya itu paling tinggi 3,8. Kalau madzhab Maliki 2,7 kilo. Kalau dikonversi ya, tentu zaman dulu tidak pakai kilo ya. Kalau madzhab Syafi'i mirip ya 2,75. Nah, yang rendah atau bawah itu madzhab Hambali ya, 2,1 atau 2,0 sekian, kalau buatkan ya sekitar 2,1. Nah, jadi kalau misalnya kita atau tarjih ketemu angka 2,5, ya hakikatnya sudah tengah-tengah katakanlah ya, antara yang paling rendah dengan yang paling tinggi itu sudah agak tengah. Nah, ketika ada yang katakanlah ngajak atau usul 3 kilo, nah itu juga masih dalam rentang tadi. Artinya ya masih sesuatu yang makul saja. Makul itu bisa diterima nalar sehat. Bahkan MUI Jawa Timur beberapa tahun yang lalu ya memang sudah banyak yang menganjurkan 3 kilo. Kalau saya baca juga di Fatwa bin Bas itu juga beliau sudah menganjurkan 3 kilo. Artinya yang menganjurkan 3 kilo ya memang mulai banyak. Itu artinya 2,5 kilo sudah sah atau sudah memenuhi. Tetapi andai kata orang mau bayar 3 kilo juga kategori tatawu ya. Tatawu itu menambah sendiri dengan sukarela. Artinya bukan dipaksa, bukan terpaksa. Artinya juga semakin bagus. Bahkan kalau 3,8 kilo juga semakin bagus, tidak ada masalah. Yang penting kita tidak mewajibkan harus sekian, kalau tidak sekian tidak saya terima. Gitu ya. Karena ini sifatnya istihad, bukan sesuatu yang sudah pasti sekian. Nah, itu ya, pasti sekian itu. Jadi 2,5 kilo sudah oke, sudah sah. Tapi kalau ada orang melebihkan dengan kesadaran sendiri juga bagus. Kalau dikaitkan dengan yang menerima juga semakin senang. Kenapa semakin senang? Lah kan saya oke. Nah, coba bayangkan kalau tahun lalu misalnya biasanya dong bayar 2,5, sekarang kok 3, kan ada tambahan 1,5 kilo. Otomatis yang menerima juga semakin banyak, semakin senang, tidak masalah. Bahkan kalau ada yang bayar 3,8, fakir miskinnya makin senang. Saya merasa kan saya bayar. Tapi kalau fakir miskinnya kan senang gitu. Dan saya sendiri dan untuk keluarga saya memang saya biasa melebihkan. Misalnya kalau di satu masjid atau panitia, misalnya kalau pakai uang 30.000, nah saya biasa bayar 35.000 misalnya, atau 40.000. Atau kalau ada susu ya tidak usah disusui. Kenapa? Nah, itu bagian dari tato itu. Nah, prinsip ibadah dengan harta itu kurang ojo, punjul orang masalah. Jadi di sini jangan disamakan seperti misalnya rakaat sholat. Kalau itu harus pas, papat ya papat, kurang ya ora oleh, punjul ya ora oleh. Iya. Sama puasa juga begitu. Misalnya ini 30 hari, 331 ya ora oleh, 329 ya ora oleh. Tapi kalau ibadah harta punya karakter yang berbeda. Makanya ibadah harta itu jangan disamakan dengan ibadah mahdoh yang lain. Ibadah mahdoh, kalau ibadah harta itu tadi kurang jangan, pas oke, lebih good. Nah, itu loh. Sama juga on time bagus, maju boleh. Hanya belum jatuh tempo kok bayar, boleh. Contohnya ini zakat fitri, waktu wajibnya jatuh temponya malam hari raya. Tapi kurang sehari 2 hari maju boleh. Ya kan? Nah, ya, sama juga. Orang belum jatuh tempo bayar kan bagus, sama seperti kita nyarutang itu. Perjanjiannya utang sebulan, lebih seminggu harus dilunasi. Bagus. Senang Ustaz. Nah iya, itu loh, itu karakteristik ibadah harta. Makanya jangan harus tahu karakteristik ibadah dengan harta itu. Makanya tadi seperti kembali ke tadi, walaupun 2,5 kilo sudah oke, hanya sudah sah. Begitu kita lebihkan dengan kesadaran sendiri, keimanan sendiri, tanpa bermaksud apa-apa kecuali semata-mata saya ingin beribadah yang terbaik, sekaligus lebih menyenangkan calon penerima, yaitu termasuk kategori yang terpuji atau dipuji. Nah, gitu. Nah, makanya di sini juga harus dipahami karakteristik fikih muamalah dengan fikih ibadah. Iya. Oke. Ini Ustaz ada pertanyaan Ustaz ini dari. Oh ya, yang kedua tadi ya, yang hubungannya membayar dengan uang dulu tadi. Oh ya, uang. Oh ya, ini juga sekalian kita tegaskan. Jadi kalau di tarjih Muhammadiyah memang membayar zakat fitri dengan beras ya oke, dengan uang juga oke. Hanya sama-sama boleh, sama-sama diizinkan. Ya walaupun kita tahu ya kalau di ormas lain, di madzhab lain, mereka kadang-kadang bersikukuh, ya harus pakai beras, nggak boleh diganti. Ya monggo, tapi
paham tarjih, sebenarnya bukannya paham tarjih, ya MUI, ya Kemenak, ya pakai uang ya boleh. Kenapa? Ya hubungannya dengan kemaslahatan, kepraktisan, terus juga benora kakean tambahan pekerjaan gitu. Nah, terutama kepraktisan juga, praktis bagi yang membayar, yang menerima, juga yang membagi. Kenapa? Lebih ringan. Gue duit 10 juta itu kan enteng. Tapi kalau duit 10 juta ditukar ke beras berapa ton itu? Kena orang nyewa truk, orang bisa nggawe. Nah, itu deh. Termasuk kita lebih menyelamatkan muka penerima. Kenapa? Ya, kalau dikasih beras ketok banget itu, tonggone ngerti. Apa mana sing ngedum nganggo gerobak itu. Nah, itu apalagi dipanggil lewat musola, lewat masjid. Waktu itu sedikit banyak kan kayak mirangge gitu ya. Mirangge itu membuat malu orang. Wah bapak tuh jenenge disebut bola-bali calon penerima zakat fitrah koneng masjid mikul utawa dia. Tapi kalau kita bagi dengan uang misalnya masuk rumah tidak ada yang tahu ngopo moro-moro kan, dan uang tentu lebih fleksibel. Selain itu di masa sekarang kebutuhan orang itu tidak lagi makanan yang utama ya, kecuali kalau era pandemi ini barangkali memang kebutuhannya meningkat ya untuk urusan makan. Tapi kalau kita bicara kondisi normal ya orang itu lebih butuh uang daripada beras. Karena kebutuhan orang miskin itu bukan hanya makan minum, bahkan makan minum itu selesai. Kenapa kok selesai? Ya, tidak ada orang hari raya kok lapar atau kelaparan itu. Lapar masuk rumah orang mesti kenyang. Masuk ratu subuh, ya kan? Nah, iya, bahkan setiap rumah nawani maem, bahkan bisa jadi malah katakanlah blokean kalau bahasa saya itu. Artinya apa? Persoalan makan itu sudah selesai. Bahkan untuk jatah makan 2-3 hari ya seminggu aman. Tapi orang miskin butuh tiket untuk mudik, butuh bensin untuk pulang. Mudik silaturahmi itu. Mudik itu kan kebutuhan pokok bagi masyarakat kita. Coba kalau hari raya tidak mudik itu rasanya gimana? Kecuali ini sekarang dilarang ya. Tapi kalau kita bicara normal, ya bayangkan orang miskin tadi kebutuhannya mungkin makanan sudah selesai, nah, dia bekerja, mungkin bisa jadi obat, bisa jadi beli baju anaknya. Nah kalau diberi beras bisa jadi dia akan menjual juga. Kenapa? Beras itu kurang-kurang, itu kayak beras meneh dijual. Nah masalahnya menjual itu sebenarnya nilainya, harganya juga berkurang. Kenapa berkurang? Nah, beras zakat pasti pedagang apal. Ini beras kualitas zakat campuran apalagi itu ya. Nah, orawannya aku nak 10.000, nak gelem ya 7.000. Nah, per kilo sudah rugi 3.000. Padahal kalau diberikan uang utuh dia terima. Jual ke pasar itu kan tambah waktu, naik angkot dan sebagainya. Kok seneng muter-muter gitu. Nah, itu di sinilah. Nah, kalau di Muhammadiyah memang cara berpikirnya ya di samping tidak hanya letter luck tapi juga makosid. Makosid itu tujuannya adalah zakat fitr itu mencukupi kebutuhan orang miskin di hari raya. Kebutuhan orang miskin kan tidak hanya makan minum. Nah, kalau makan minum sudah tidak ada masalah, jadi bisa jadi dia butuhnya malah jadi tiket atau bensin untuk silaturahmi, untuk mudik atau beli baju untuk anak-anak. Jadi itu pertimbangannya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan ya tadi, makanya kalau ada yang bayar uang, ada yang bayar beras sebenarnya lebih fleksibel. Termasuk bagi pembayar juga, dia yang punya beras ya datang pakai beras, punya uang pakai uang, kita lebih fleksibel. Saya kira itu. Artinya jangan bingung ya, para masyarakat sekalian, mau pakai uang juga boleh, pakai beras juga boleh, yang penting maslahat. Yang tahu kondisi ya, tetangga kita itu adalah panjenengan sendiri. Kalau dia mau pakai uang dan itu lebih bermanfaat, itu lebih utama. Ya. Kalau ternyata beras yang kondisi saat ini lebih membutuhkan beras, jenengan ngasih beras itu juga lebih utama. Jadi tergantung kondisinya. Ustaz, ini ada pertanyaan yang masuk, kita bacakan dulu Ustaz. Dari Abdullah, itu bagaimana Ustaz kalau zakat fitrah dibayarkan di lazismu di awal Ramadan sebelum akhir Ramadan, karena banyak yang zakat fitrahnya ditarik petugas lazismu dari awal dan pertengahan Ramadan. Masih zakat fitri. Oke, syukran jazakumullah pertanyaannya. Jadi kalau kita pakai perspektif madzhab Syafi'i, ada yang namanya waktu wajib, ada yang namanya waktu jawas. Jawas itu boleh. Jadi kalau dalam madzhab Syafi'i jelas membayar zakat fitri diperbolehkan sejak awal bulan Ramadan. Sejak awal sudah boleh. Cuman di sini perlu digarisbawahi juga, boleh nitip, hanya petugas boleh ngambil, tetapi ditahan dulu.
Makanya oleh lazismu itu ditahan dulu, dikumpul ketok itu loh, maksudnya. Oh. Dikumpul tok. Nanti mendistribusikannya tetap kurang sehari 2 hari menjelang hari raya. Kenapa kok nunggu menjelang hari raya? Karena zakat fitri itu ada kaitannya dengan mencukupi fakir miskin di hari raya. Nah kalau misalnya kita tarik di minggu pertama Ramadan langsung dibagikan, ya kalau nanti pas hari raya ono sing ngekei meneh. Kalau ndak ada yang ngekei lagi, artinya di hari raya kan masih waduh rantai opo-opo meneh. Jadi itu filosofinya supaya kita tidak. Jadi bahasanya itu petugas lazismu boleh ngambil dulu atau menghimpun bahasanya ya. Ngelumbuknya itu boleh. Kita juga boleh nitip dulu bahasanya. Tapi nanti lazismu setelah diberi amanah untuk menyalurkan tetap menunggu kurang sehari 2 hari. Karena kalau terlalu mepet juga kasihan juga. Kasihan dalam arti ya hubungannya karo petugas juga kemerungsung misalnya atau asal habis atau salah sasaran. Tapi kalau kurang sehari 2 hari kan agak cukup. Tapi kalau misalnya malam hari raya baru nyari orang atau apalagi menjelang sholat masih nyari orang, nah, itu kan mengganggu konsentrasi orang mau sholat itu juga kepikiran aku harus bayar atau tak kayak sopo, nah itu kan. Ya kalau zaman Nabi dulu nyari orang miskin gampang sekali. Kalau mangkat itu mungkin fakir miskinnya wis turun dalan kan. Nih kalau mangkat yo itu mungkin langsung rampung. Nah kalau zaman sekarang kan fakir miskin dalam arti yang betul-betul ora iso mangan. Nah, itu kan dia tidak terlalu gampang lah. Apalagi kalau kita mau berangkat sholat Id baru kepikiran Pak Medum. Ya yang mau berangkat itu kelambinnya anyar kabeh misalnya gitu kan. Kan kita sulit, nanti jangan-jangan dikayaknya malah tersinggung. Ngarang aku mbok kei zakat ngece. Jadi disinilah ada juga kontekstualisasi ya hubungannya dengan kekinian dan kedisinian. Artinya fenomena yang dulu seperti apa, fenomena kita di sini seperti apa, saat ini kayak apa, artinya juga jadi pertimbangan. Jadi kenapa kok kita memberi peluang untuk dikumpulkan lebih awal ya ada fleksibilitas, ada waktu yang longgar, termasuk bagi orang yang mungkin penghasilannya atau ekonominya tidak terlalu longgar kan ora kebidung digunakan untuk hal yang lain. Yang penting zakat wis aman sih. Baru mikir tuku celana anyar misalnya. Tapi kalau udah kepikiran tuku celana anyar sih, jangan-jangan giliran zakat, waduh wis kasep tak tuku celana. Nah, itu kan kebalik itu ya. Tapi kalau orang, aku tak bayar zakat sih, baru mikir yang lain misalnya. Kan zakatnya wis aman, tapi tadi bahasanya nitip dulu. Jadi petugas jemput atau ngambil ditahan dulu di jismu, kurang sehari 2 hari baru didistribusikan ke yang berhak. Gitu. Oke, begitu tidak masalah, cuma pendistribusiannya ya. Kalau bisa 3 hari atau 2 hari sebelum menjelang hari raya ya, biar ketika Idul Fitri benar-benar Aid, ya Aiduna, kita makan-makan, kita minum ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini saat ini ada pertanyaan Ustaz dari Abu Amar ya. Ini saat seseorang ingin zakat, infak atau sedekah, tapi dia punya utang Ustaz, mana yang lebih diutamakan? Ya, jadi utang itu kan ada yang kapan jatuh temponya, mendesak enggak, terus dioprak-oprak apa enggak, itu kan juga jadi pertimbangan. Karena yang namanya orang zaman sekarang itu kan tidak afdal kalau tidak punya utang. Begitulah. Dan arah percaya seteko yo no wis apa sing ngrandi utang. Bahkan pengusaha yang katanya konglomerat kaya raya saja itu giliran bangkrut itu baru ketahuan oleh publik ternyata utangnya kok ya orang berkakak gitu kan. Artinya kita lebih kaya dari mereka. Ya ketika sukses kelihatan kaya tapi ketika bangkrut kelihatan miskinnya. Karena apa? Asetnya saja untuk nyari utang udah cukup. Nah itu. Bahkan negara saja termasuk utangnya gede. Jadi siapa yang tidak punya utang? Jadi kalau utang selalu kita jadikan tameng untuk menunda zakat atau tidak bayar zakat ya balasan terus itu. Siapa yang tidak punya utang? Nah, tapi utang kan ada yang namanya utang kena disemayani. Artinya ora kudu ndang lunas, ora kudu saiki. Contoh misalnya ya, saya punya utang KPR rumah, tiap bulan ngangsur sekian. Kan kena disemayani, wong perjanjiannya 14 tahun. Kan tiap bulan tinggal nganggarkan saja. Oh, ngangsur semene. Wis aman, kan saya kelurahan. Kan ini saya ngiguki namanya. Punya utang lagi siapa yang jatuh tempo? Ya kalau memang sudah jatuh tempo, ya memang didahulukan. Jatuh tempo maksudnya
ya memang harus kudu bayar, aja nunda-nunda. Tapi kalau yang sifatnya tadi rutin, tiap bulan sudah motong, kan masih ada sisa, artinya masih bisa jalan. Nah, artinya tidak menjadi alasan atau halangan kita untuk tidak beramal. Gitu loh. Makanya sering saya bilang, kalau kita menggunakan buku, ajaran buku atau teori yang mengajarkan, kalau mau bayar zakat, ambil dulu untuk utang sekian, untuk kebutuhan pokok sekian, untuk ini sekian. Tak jamin orang iso sampai tua itu gak iso bayar. Gitu. Kenapa? Itu gua alasan terus. Cara berpikir seperti itu, kalau saya tak ganti itu, tak koreksi. Anda boleh setuju, boleh tidak dengan saya, tapi hasilnya insya Allah lebih bisa dipertanggungjawabkan. Kalau saya justru zakat infak sedekah itu nomor 1, sisanya untuk kita. Jangan sisanya untuk Allah. Allah disisani terus. Mending nak sisa lah orang tau nyisani. Wong nyisani tok le bahasane selek kok. Aku kok disisani. Kan ngece sih. Coba jenengan mangan kok aku disisani. Kesane kan orang diajeni sisa-sisa kok. Iya. Sing apik-apik dibuki, sing apik-apik dipangan aku kari sisa. Kan kita tidak merasa dihormati. Bayangkan kita dalam hidup ini selalu nyisani Gusti Allah. Mending nak sisa. Kan jarang mau ngaku sisa sih. Iya. Kalau sisane malah tombok, malah kurang. Itu kalau saya enggak. Masa untuk Allah mau sisa. Yang benar itu untuk Allah nomor 1. Yang tadi taruhlah gaji kotor misalnya 10 juta. Ya 2,5% zakat profesi. Kalau 10 juta insya Allah ya sudah nisab lah. Iya. 2,5%-nya berapa? 250.000, tidak banyak. 250.000 bisa ditransfer, bisa disisihkan dulu. Istri kita lihat, ini Bu, penghasilan Bapak bulan ini sudah disucikan. Hak orang lain sudah kita keluarkan, 250. Sisanya, baru bicara sisa. Sisanya kan lebih banyak. Iya. Nah, sisanya mari kita pakai untuk saya, untuk ibu, untuk anak-anak. Sisanya tadi mansur, punya utang, gue mangan, gue pulsa dan seterusnya. Jadi kita makan sisanya, sisanya lebih banyak. Tapi Allah yang pertama kali haknya kita berikan. Ya Allah di sini maksudnya itu hak fakir miskin. Mereka juga punya. Nah, kalau prinsip zakat infak sedekah kita keluarkan pertama kali, semua orang bisa dan lulus. Tadi yang karyawan yang baru kerja hanya dapat 1 juta pun kalau menggunakan teori ini bisa. Saya dapat 1 juta, saya ingin berbagi 2,5% bukan milik saya, berarti 25.000 kan, 25.000 saya serahkan nazismu, atau 20.000 saya berbagi dengan sesama. Itu tidak usah membukaannya, harta dia barokah. Dan saya yakin Allah itu maha tahu, maha bijak, maha adil, maha segala-galanya. Bisa saja, oh kamu itu sebenarnya mbok pangan PBB kurang, tapi kok yujuk kelingan wong liya, kok gelem berbagi. Wong sing kaya kowe iki layak dilipat gandakan rezekinya. Orang selain itu layak dikasih nikmat lebih. Amanah maksudnya. Tapi tadi yang digaji 10 juta selalu merasa kurang karena ngambil terus, ngambil lebih dulu tadi itu loh. Bisa jadi di mata Allah memang kowe ora layak ditambah. Layaknya mungkin malah dimelarat ke sisa. Wis ora tau bersyukur, ngomel terus. Nah, itulah. Nah, yang bersyukur ditambah, yang tidak bersyukur bisa saja malah atau tadi bisa saja mungkin secara nominal tetap atau secara nominal tambah, jadi keberkahannya tercerabut atau tidak ada. Kalau kita ingin tahu harta sing ora berkah sing piye sih? Ya harta yang tidak membawa kebaikan, kemanfaatan bagi kita, bagi keluarga kita. Kita nyekel duit tapi orang bahagia, orang senang, itu tidak barokah. Tapi kita duitnya sithik, tapi keluarganya misalnya utuh, bersyukur, bahagia, akrab, rukun, damai, itulah keberkahan. Termasuk sehat. Kalau kaya sehat, orang sing loro, ora kena coba apa-apa, ya itulah keberkahan. Tapi kalau nyun sewu walaupun kita gajine gede, dunyane akeh, tapi nak isine mung padu, ronge, curiga, tidak gersah tok, sambat tok, angel turu, atau curiga karo pasangane, terus anak orang betah ning rumah misalnya itu, apalagi kesangkut narkoba, obat terlarang dan sebagainya, mutlak hanya berkahnya tidak ada. Jadi kita percaya namanya barokah dalam kehidupan itu. Salah satu ciri rumah tangga yang diberkahi Allah jadi keluarga yang sadar zakat, infak, sedekah. Jadi sekali lagi tadi kalau kita didebat orang,
Munamnya aja aneh-aneh, mosok karyawan 1 juta kon zakat. Lembaga kuwi jenenge ora mung zakat. ZIS itu kan zakat, infak, sedekah. Dadi nek diarani zakat ora pas, ya jenenge infak. Jeneng ke infak ora pas, jenengno sedekah. Jenenge telu-telune ora pas, ya ora usah dijenenge, ning sing penting melu urun lho ae. Sing penting melu nyumbang. Iya, sing penting metu. Itu aja kata kuncine. Nek kowe metu, wong miskin itu seneng matur nuwun. Timbangane mung diskusi, debat, ning ora metu. Wong miskin saya pegel. Seperti seperti debat, diskusi, wacana, tapi tidak pernah eksekusi. Tidak pernah ada praktek, tidak pernah sampai ke mereka. Ya, kita buat lebih simpel lah dalam beramal itu, tidak usah terlalu banyak debat, diskusi daki-daki, tapi minim eksekusi. Gitu. Eksekusi itu yang penting, terutama kita dibutuhkan untuk fakir miskin itu ya tadi yang konkret itu. Bagi orang miskin kan, iki mbok jenenge zakat infak sedekah wujute duit tak tompo. Rasane padha wae. Ora kok nak zakat rada asin, nak sedekah rada pahit ya ora ngono ya. Ya bagi mereka sama, termasuk ikhlas tidak ikhlas, orang miskin itu tidak penting. Kalau ikhlas tidak ikhlas itu urusan yang beramal. Urusan orang miskin adalah mana hak saya, mana bantuan untuk saya. Kowe ikhlas orang ikhlas itu urusanku. Gitu loh. Jadi orang miskin tidak butuh ikhlas. Yang butuh ikhlas itu yang beramal. Gitu loh. Jadi begitu disederhanakan. Oke. Ini menarik sekali nih, Ustaz. Pemirsa sekalian, bahwa konsep ini memang perlu selalu digaungkan terus terutama di lingkungan kita agar minimal setiap anggota itu ada yang dikeluarkan walaupun sifatnya berbeda. Ustaz, ada yang mengenai zakat, infak sedekah, karena kalau itu dikumpulkan disalurkan ke lazismu, maka kontribusi lazismu semakin besar untuk masyarakat, untuk perkembangan Muhammadiyah khususnya. Dan yang bisa merasakan pastinya orang-orang fakir, orang miskin, orang-orang yang berhak mendapatkan itu. Dan kita benar-benar sudah masuk dalam kategori ta'awan. Dan yang paling menarik tadi Ustaz, program-program yang zakat, infak, sedekah itu ini memang harus selalu digaungkan terus Ustaz, kalau bisa Ustaz, di para ustadz, kemudian selalu digaungkan terus agar masyarakat ini mempunyai mempunyai karakter yang kuat, sehingga kebaikan yang dipaksa itu nanti lama-lama akan jadi biasa. Monggo Ustaz, kalau mau diminum dulu Ustaz, monggo Ustaz. Ini tadi belum masuk ke masalah zakat kekinian Ustaz. Jadi ini kita berikan waktu untuk menjelaskan tentang zakat kekinian Ustaz, sekitar ya mungkin alam 10 menit, nanti kita ada diskusi lagi. Ustaz. Jadi gini ya, kalau kita bicara zakat kekinian dan kedisinian itu ya, ini kita bahasanya tidak melulu hanya fikih, apalagi fikih klasik, tapi juga harus melihat undang-undang atau hukum positif di negara kita khususnya, dan juga di negeri-negeri muslim yang lain, sehingga kita bisa saling menengok kira-kira begitu. Di negara lain sudah ada wacana apa, perkembangan apa, keputusan apa. Nah itu lah. Sebab kalau kita bicara zakat kekinian kok hanya melihat fikih, kecuali yang fikih-fikih kontemporer ya. Nah, kalau yang bacaannya masih fikih klasik, abad tengah, abad awal, kadang-kadang ya ada yang mengunci mati kira-kira gitu. Nah, ada banyak ulama zaman dulu yang mengunci mati, tidak ada kewajiban zakat selain 5 harta ini. Kadang-kadang merasa seperti dikunci mati. Nah, itu. Padahal kalau kita menengok undang-undang pengelolaan zakat ya tahun 2011 itu sudah ada 10 atau 11, artinya sudah dikembangkan. Makanya ketika Basnas memperkirakan potensi zakat di negara kita itu kalau netes itu ada sekitar 233,8 triliun, itu karena sudah diluaskan tadi. Tidak mungkin hanya pakai sumber-sumber konven ya yang lama itu, tapi sudah mengakomodir potensi-potensi yang baru. Nah, itu. Makanya kalau kita bicara fikih zakat kontemporer, kita juga harus memahami, kita dudukkan dulu fikih zakat itu sebenarnya lebih berat ke muamalah apa ke ibadah mahdoh gitu. Kalau saya sendiri mengamati ya fikih zakat lebih berat ke muamalahnya.
sehingga berlaku ciri atau karakter fikih muamalah. Misalnya apa ya? Dinamis, fleksibel, berorientasi maslahat. Nah, itu ya. Nah, itu menjadi ciri fikih muamalah. Termasuk tadi punjul ora masalah, kurang ojo. Nah, itu ya. Itu. Nah, termasuk juga berorientasi pada makosid itu. Makosid itu lebih kepada tujuan. Juga ini sifatnya lebih banyak ke ta'akuli ya, fikih muamalah ta'akuli. Nah, bisa dianalisis secara rasio. Tujuannya apa? Gua apa? Terus kenapa harta itu dipungut, yang lain tidak? Itu sebenarnya bisa dipelajari. Bukan ta'abudi yang kita serahkan begitu saja. Nah, gitu. Jadi lebih ke ta'akuli. Nah, dalam konteks perundang-undangan, kalau kita baca, kita bisa melihat bahwa boleh dibilang ya undang-undang zakat itu bisa juga kalau saya menyebut ya fikih kontemporer ala Indonesia. Nah, itu. Misalnya apa? Ini sudah ada kemajuan atau peningkatan. Misalnya subjek zakat tidak hanya orang. Kalau di fikih boleh dibilang subjek zakat itu orang. Tapi kalau bicara undang-undang pengelolaan zakat, subjek zakat itu termasuk badan hukum. Perusahaan itu menjadi subjek zakat. Hanya bisa bisa mengeluarkan, tidak hanya orang. Ini kan sudah kemajuan. Ini sudah melihat ini sudah kekinian dan kedisinian. Mungkin di negara lain tidak ada, atau bisa jadi di negara lain sudah ada, kita niru mereka. Itu sangat mungkin juga. Nah, itu. Terus yang kedua ini yang diterobos katakanlah ya oleh undang-undang pengelolaan zakat, perluasan objek zakat. Nah, benda-benda yang layak dikenai zakat itu di sini sudah berapa itu? A, B, C, D, E, F, G, H, I 9 berarti ya. 9 jenis. Bayangkan kalau di fikih 5. Ya. Ini sudah jadi 9. Artinya sudah menambah 4. Ini kontemporer, kekinian. Misalnya apa? Sama misalnya ini yang menarik ini saya tambahkan biar nyun sewu bacaan kita tidak hanya fikih, tapi juga melihat undang-undang. Dan kita juga tahu bahwa undang-undang itu punya karakter mengikat, memaksa. Hanya suka tidak suka ini undang-undang sebagai warga negara Indonesia ya terikat. Dan anggap saja sudah selesai karena dari ketok palu. Kecuali misalnya di judicial review, tapi kenyataannya kan enggak. Artinya kan jalan terus. Nah, ini yang menarik ini ya. Jadi pada pasal 4 zakat meliputi zakat mal dan zakat fitrah. Nah, yang kedua ini zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi. Nah, ini ada 9. Nah, yang menarik ini sudah ditambah ini. Emas, perak, dan logam mulia lainnya. Nah, sudah menambah logam mulia. Kalau kita bicara fikih klasik, yang kena itu hanya emas perak. Sementara intan, berlian, permata, enggak. Padahal harganya bisa jadi jauh lebih mahal. Dan di fikih enggak ditembak. Undang-undang ditembak. Dan secara pribadi pun saya sangat mendukung. Ini disebut dengan kontemporer, kekinian. Jadi tidak hanya terpaku masa lalu. Faktanya orang sekarang itu menyimpan kekayaan itu tidak hanya emas dan perak. Dan barangkali perak malah orang tidak terlalu suka nyimpan sekarang. Nah, gantinya tadi logam mulia itu intan, permata, berlian yang harganya bisa jadi jauh lebih mahal. Bayangkan kalau orang hobi koleksi itu aja kan kaya raya. Masa nggak kena zakat? Nggak kena zakat. Ini logikanya apa? Ini sudah kekinian. Yeah. Apalagi misalnya yang baru uang dan surat berharga lainnya. Ini kan sudah kontemporer kan? Yeah. Uang kena. Zaman dulu aja emas perak. Karena uang kena. Uang itu masuk uang kertas itu. Surat berharga lain kena juga. Yang ketiga perniagaan yang masih sama. Nah, ini pertanian ini diperluas atau ditambahkan pertanian, perkebunan, kehutanan, hutan, hasil hutan. Jadi orang nanam apa? Wit sengon. Ini orang nandur pari. Sengon. Tidak 5 tahun panen, laku ratusan juta. Nah, kalau hanya nyun sewu mengandalkan kitab kuning, apalagi yang ditulis oleh ulama Timur Tengah, yang mungkin tidak membayangkan kalau hutan itu produktif di sini loh ya. Nah, tidak kepikir. Nah, undang-undang kita sudah kekinian dan kedisinian. Nah, ini dipandang nih sumber yang produktif. Ini kalau kita pelajari luar biasa ini.
peternakan dan perikanan. Nah, perikanan itu sudah boleh dibilang sudah perluasan dari fikih klasik. Pertambangan oke, masih sama. Nah, ini perindustrian jelas kontemporer ini, mengakomodir fenomena abad sekarang. Nah, yang menarik ini zakat profesi ini ya, di sini sebutannya pendapatan dan jasa. Pendapatan dan jasa termasuk sewa. Ya, pendapatan jasa dibidik oleh undang-undang. Yang terakhir rikas sama. Ya. Itu rikas ini walaupun teorinya ono, tapi prakteknya sing angel itu. Nah, orang sekarang kalau untuk harta melimpah ya malah kon lapor, orang lapor malah kesalahan. Wah, itu berharga zaman Majapahit kok langsung ya malah mungkin jadi masalah gitu ya. Nah, itu artinya mungkin teorinya saja gitu ya, prakteknya wis angel gitu ya. Apalagi tadi kayak gitu mungkin menjadi di bawah penguasaan negara, kecuali kalau nemu terus dilapor ke instansi berwenang, terus sama instansi itu dikasih penghargaan misalnya uang sekian lah, masih mungkin juga. Nah, gitu ya. Jadi Oke, Sat. Itu ya, tentang beberapa perkembangan tentang zakat kontemporer. Ada beberapa yang tadi saya tangkap tentang zakat kontemporer. Yang jelas memang zakat itu kalau kata beliau itu masuknya di dalam banyak kepada fikih muamalah. Ya. Fikih muamalah yang mana fikih muamalah ini lebih dinamis, fleksibel dan bermaslahat. Ya, maka dan beliau juga menyampaikan dan ini harus dikaitkan dengan undang-undang, jangan hanya berpaku kepada kitab-kitab klasik yang mana hanya item-item tertentu saja, tidak menyeluruh komprehensif seperti yang ada di Indonesia, karena di Indonesia banyak sekali penghasil uang yang mana kalau itu dijadikan sebagai kajian zakat itu juga terkena ya, seperti tadi beliau contohkan perhutanan, perikanan dan sebagainya. Ustaz, ini Ustaz, tentang perdagangan Ustaz, ini kan perdagangan itu kan sekarang ini kan sistemnya dagang online Ustaz. Orang nggak punya barang, tapi cuma nyomot gitu. Itu kemudian dan itu mempunyai keuntungan yang besar. Nah, apakah orang seperti ini barang yang dia comot gambar-gambar itu bagian dari barang yang dia miliki sehingga terkena zakat, atau bagaimana Ustaz untuk yang model posting kayak gitu? Nah, itu nanti zakatnya bagaimana seperti itu? ya, kalau dia tidak punya barang atau barangnya bukan miliknya, berarti dia kan jasa kan, menjualkan kan, atau mempromosikan atau mengiklankan atau semacam mungkin apa ya, calo pemakelan gitu ya. Ya, sebagai reseller ya, reseller. Artinya ketika ia menawarkan, menjajakan milik orang lain sementara dia bukan pemilik, dia seandainya mau dikenakan zakat, yang tepat dari zakat jasa tadi, pendapatan atau jasa. Ya, misalnya kita ukur pakai 1 bulan lah, 1 bulan itu sedengan ya, artinya ya orang kecepatan, ya orang kesuwen. Setahun itu kan ada kesuwen, bisa lali, jadi malah entek. Tapi kalau seminggu mungkin kok kecepatan menuju sedelok wis ngitung dan sebagainya. Nah, dalam sebulan itu orang mendapatkan pendapatan dari jasa atau gaji atau apalah, apa komisi. Misalnya 1 bulan kan kita bisa, ya detail bisa, gerambiangan juga bisa. Misalnya 1 bulan ini saya dapat pemasukan misalnya ya 5 juta katakanlah. Ya 5 juta simpel tadi. Saya ingin berbagi 2,5%, keluarkan 125.000. Kalau sudah nisab saya niatkan zakat, belum nisab saya niatkan infak. Selesai, tidak ada yang sulit. Ngapain buat sulit? Prinsipnya adalah saya ingin berbagi, saya ingin bersyukur, gitu aja. Jadi tidak usah kakean teori jelimet-jelimet. Karena prinsipnya dalam agama kita memberi tidak mengurangi, sedekah tidak mengurangi harta, bahkan akan menyuburkan, menambah. Nah, ini yang kita tekan. Ini jangan kepikiran aku nak ngei tambah melarat gitu aku. Wah, itu pangan cewek kurang kok ngei uang, oh tambah melarat tenan gitu. Nah, itu cara berpikir itu diganti. Jadi marah tenan nanti Ustaz. Jadi marah tenan kalau kayak gitu. Nah, iya, gitu loh. Jadi justru yang ada di benak kita adalah dengan saya mengeluarkan sebagian untuk berbagi itu,
harta saya akan ditambah, harta saya akan berkah, hidup saya akan lebih berkualitas. Itu yang kita pupuk. Justru kalau saya tidak berbagi atau nunggu nanti, khawatirnya kalau Allah mengambil paksa. Kalau orang Jawa itu punya filosofi yang menarik itu ya. Saya sering ambil contoh itu. Awak dhewe itu pengen ditekani amil apa maling. Karena maling itu dalam filosofi Jawa artinya maling itu njipuk amale wong sing ora eling. Wong sing ora eling ora diparani amil, diparani maling. Intinya apa? Sama mengambil. Cuman kalau amil yang datang kan mesti sopan, memberitahu, dan dia akan ngambil sesuai persentase, nggak akan ngambil lebih sesuai persentase. Tapi kalau sudah Allah ngirim maling ke rumah kita, nggak akan pakai persentase lah. Saonone kono sing iso digowo gondol, sing iso diangkut. Ora persentase nah. Habis semua kan? Habis semua. Nah, sing marake pegel ora dadi amal, tapi kelong juga. Atau kena tipu atau kena musibah, yang hakikatnya harta kita diambil dengan cara paksa, tidak jadi amal, kita tambah ngomel-ngomel, tapi wong miskin malah nyukur ki. Artinya kan tidak ada pena iblis itu ya. Wis kita jengkel, ngomel, ora dadi amal, pegel, wong miskin krungu nyukur ki. Padahal kalau kita berikan baik-baik, kita tadi keluarkan zakat, infak sedekah, yang miskin juga seneng, mendoakan yang baik, insya Allah harta kita yang tersisa terlindungi, terjaga, kita puas, kita enak, kita ikhlas, sama-sama enak. Kalong tapi aku ikhlas, enak, puas. Tapi dimaling tadi, kelong tapi aku pegel, tambah pegel. Nah itu loh. Ditambah tonggo-tonggo. Tapi orang miskin nyokor ke tak kerungu. Oh, ini Pak kayak kemalingan nih. Sing sugih medhit kae. Iya. Wah. Layak nak jipuk kuwi. Malah diomongi layak gitu. Wong medhit kan perkataan. Kan. Tapi bagi orang yang misalnya wis lomo, apian kok dimaling juga, minimal dia akan menyayangkan. Ya Allah, wong apike kaya ngono wis lomo kok yo dimaling, no maling iki kurang ajar tenan kok. Sing dibangetke kan malingi gitu. Tapi kalau orang kayanya itu yang bakhil kok dimaling, lah malingi itu malah didukung secara moral. Layak itu dijebok gitu. Ini komentar orang-orang yang cengkel gitu ya. Itu loh. Jadi kita yakinlah dengan janji Allah itu. Seperti dengan hadis yang mengatakan tiap pagi itu Allah mengirim 2 malaikat. Yang satu mendoakan orang bakhil, yang satu mendoakan orang yang suka beramal. Yang bakhil didoakan hartanya cepat binasa, hancur, rusak. Yang suka berderma didoakan dapat ganti. Makanya tidak akan jatuh miskin. Bahkan hidupnya akan semakin berkah, semakin berkembang, semakin sukses. Ya kalau kurang yakin ya baca sirah perjalanan hidup orang-orang yang dermawan, terutama sahabat Nabi, orang seperti Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Utsman, Abdurrahman bin Auf. Betapa mereka nyahnya dermawan, tapi orang ceritanya jatuh miskin. Termasuk Nabi kita nyahnya tidak ada ceritanya jatuh miskin. Gitu loh. Itu bukti yang paling terang. Jadi jangan sampai kita sekali lagi awal berat mikirin nemen sik karo sok. Nah, itu enggak pernah beramal itu enggak usah menunggu-nunggu. Terus tadi misalnya jenengan bekerja pertama kali dari karyawan, pertama kali nombok gaji 1 juta, sebagai tanda syukur ya Allah, saksikan saya berbagi 25.000%. Kalau diarani zakat durung patut ya tinggal ke infak, tak serah ke. Bahkan di luar itu masih ngasih lagi, ponakanku tak jajake, tak tukoke klambi, itu bagian dari ihsan, berbuat baik kepada karib kerabat. Jadi kalau urusan berbuat baik itu luas sekali. Zakat itu baru sebagian kecil, baru yang pokok, yang wajib. Di luar itu masih terbuka, masih sangat dianjurkan. Sama misalnya hari raya, minimalnya kita berbagi zakat fitri, itu minimal. Ibaratnya beras 3 kilo, duit 30.000 kan minimal. Tapi di luar itu kita ngasih THR, wah seneng banget Pak karyawan ini Pak, karena THR 1 kali gaji. Coba kalau karyawan itu dikasih THR, kan dikasih zakat fitri, ya milih THR. THR 1 kali gaji. Nah sementara kalau zakat fitri 1 kali makan, 1 kali makan harus 1 kali gaji, milih 1 kali gaji. Nah itu loh. Jadi THR itu adalah penjabaran dari berbagi yang lebih dari sekedar zakat fitri, gitu loh.
THR kan satu kali gaji mas, siapa sih merasa seneng? Tapi kalau hanya untuk zakat fitri paling wah untuk 3 kilo ya lumayan, tapi bandingin untuk THR kan waduh gitu. Tapi itu bagian dari minimal kita berbagiannya di luar zakat fitri pun di hari raya kita bisa berbagi lebih dengan kirim parcel, dengan ngasih THR, dengan ngasih hadiah dan sebagainya. Itu termasuk tatawuk yang dianjurkan. Nah, begitulah kita memaknai sebuah perintah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Jadi jangan hanya berhenti yang wajib. Sebaliknya kalau yang wajib pun belum memenuhi, ya carilah yang sunnah gitu aja. Tapi yang jelas jangan sampai kita ketinggalan. Wajib ya ora, sunnah ya ora. Bisa, Masya Allah, ya. Ini luar biasa diskusi pada malam hari ini ya, agar semua bisa mempraktekkan ya. Jangan sampai kita bakhil dengan yang kita punya, karena ada kebaikan-kebaikan, ada orang yang membutuhkan. Sedikit saja yang kita berikan kepada mereka yang membutuhkan, itu ada kebaikan. Kita sudah banyak menolong. Kalau semua kaum muslimin terlibat dalam masalah ini, saya yakin kemiskinan bisa kita berantas. Oke, saat ini ada yang tanya tentang zakat produktif itu, Ustaz. Itu gimana, Ustaz? Zakat produktif. Jadi ada dua kemungkinan. Mungkin yang dimaksud zakat produktif yang pertama, kalau saya tidak salah ya menangkap ya, artinya zakat yang dikenakan pada harta yang produktif. Kemungkinan saya menjabarkan yang pertama ya. Yang kedua mungkin yang dimaksud zakat dimanfaatkan untuk kegiatan yang produktif ya. Artinya dua-duanya kan mungkin dari pertanyaan itu, karena hanya menyebut zakat produktif itu kan masih agak mubham gitu ya, kira-kira gitu ya, masih dimaksud apa. Nah kalau yang dimaksud yang pertama, zakat dikenakan kepada harta yang produktif ya, bahasa lainnya produktif kan berkembang. Jadi zakat tidak dikenakan harta yang statis, bahkan susut istilah itu ya. Misalnya rumah yang kita pakai ini tidak kena zakat karena dia susut. Nah tanahnya sih tambah ya, tapi nak omai jelas susut. Mobil yang kita pakai kerja sehari-hari itu susut, itu tidak kena zakat. Itu teorinya begitu, hanya tidak produktif. Nah beda kasus kalau mobil itu disewakan, gitu, direntalkan. Nah disewakan itu ya walaupun ada sisi susutnya, tapi kan rentalnya, hasil sewanya kan bisa nutupi, bahkan ada sisa, artinya menghasilkan. Produktif itu di situ. Makanya di sini yang ditembak atau yang dikenakan zakat adalah yang produktif. Yang tadi saya punya rumah 2, yang satu saya tempati sendiri, yang satu saya kontrakkan atau saya koskan. Nah yang saya tempati sendiri tidak kena zakat karena tidak produktif, bahkan susut tadi. Tapi rumah yang saya kontrakkan, yang saya sewakan, itulah yang saya zakati karena dia produktif. Nah, gitu loh. Nah kalau yang dimaksud yang kedua, hasil zakat diproduktifkan, hanya tidak hanya konsumtif, ya monggo-monggo saja, boleh-boleh saja. Apalagi di lazismu, program pemberdayaannya, karena tadi prinsip kita bukan sekedar karitatif, bantu tok, tapi kalau bisa mengentaskan, memberdayakan. Ya walaupun kita juga realistis, makanya dipilah-pilah mana yang mungkin diberdayakan, mana yang memang hanya untuk konsumtif. Misalnya kalau ada orang tua sudah tua, sakit-sakitan, jompo, logikanya kalau disuruh produktif ya tidak mungkin fisiknya tapi gitu. Ya dia ya hanya konsumtif saja, dibantu makannya, minumnya, pakaiannya, ya itu konsumtif. Karena diproduktifkan sudah tidak mungkin. Tapi kalau orangnya misalnya masih muda, sehat, apalagi punya skill, pernah punya pekerjaan apa, nah sekarang cuma kurang modal saja, nah ini kan bisa diproduktifkan, entah diberikan alat, entah diberikan modal. Nah, nanti ya, terserah saja dibuat perjanjian, apa dia mengembalikan separuh, apa mengembalikan utuh setelah mandiri, atau infak seikhlasnya. Nah, itu teknis, mungkin saja, tidak apa-apa, karena filosofinya adalah memberdayakan. Harapannya dia setelah kalau tahun ini misalnya untuk apa, tahun depan bisa mengentaskan, itu kan jauh lebih bagus daripada seumur hidup orang itu hanya jaga gitu terus, ngadem terus, keenakan maksudnya. Nah, benak betul-betul dikai terus, nah, itu kan kurang bagus ya. Tapi kalau
diberdayakan, mentalnya juga dibina, ekonominya dibina, akidahnya, akhlaknya, ibadahnya juga dibina. Nah, tentu kita memberdayakan lebih. Jadi kalau zakat dalam arti diproduktifkan itu dalam artian kedua, silahkan saja. Tapi tadi kita juga jangan semua diproduktifkan, sehingga yang konsumtif menjadi terlenakan atau terlupakan, itu juga tidak pas. Ya tadi dipilah-pilah tadi. Bahkan terobosan lazismu yang kalau boleh bilang yang terbaru ini, zakat fitri pun boleh sebagian diwujudkan dalam bentuk yang produktif, memberdayakan, tidak konsumtif. Karena konsumtif itu berapapun kita beri cenderung habis. Nah, biasanya uang itu akan nentaknya kan paling pinter. Dikasih berapapun akan nentaknya ya habis. Kalau kita nyekel duit ratusan juta, nggak mau sekedar belanja no hari ini harus habis entak. Itu pokoknya entak. Tapi kalau ini ada uang 10 juta, jadikan bulan depan 12 juta. Karena rasa berbohong iso. Kalau ada uang 20 juta, jadikan tahun depan 40 juta. Nah, itu kan butuh skill, butuh keterampilan. Nah, ini yang kita harapkan. Makanya ya memang semakin repot, semakin butuh tenaga, butuh yang mengawasi, kontrol, bina dan sebagainya. Nah, masalahnya tadi ya memang ditambah habet ya tambah habet. Tapi kalau orang hanya mau cari praktisnya, enaknya ya tadi dumge langsung blum ya memang ngedum duit 100 juta ya dalam hitungan menit ya entar gitu loh. Jadi Oke, begitu teman-teman sekalian, dan kayaknya waktunya sudah jam berapa ini? Sudah 9 lebih. Ya. Kayaknya sudah harus kita akhiri para pemirsa sekalian karena waktu yang tidak memungkinkan. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan yang masuk di kita, cuma mohon maaf tidak bisa kita jawab semua karena berhubung waktu dan yang tidak memungkinkan karena kita harus close. Untuk closing statement Ustaz, terakhir terkait dengan zakat ini Ustaz, monggo Ustaz. Oke, terima kasih atas support bantuan teman-teman semua yang malam hari ini berkenan silaturahmi di rumah kami. Kami sampaikan terima kasih dan juga kepada pemirsa semua yang sudah ikut menyaksikan juga berpartisipasi. Kami sampaikan terima kasih juga. Nah, sebagai closing statement sekali lagi, kalau kita bicara fikih kontemporer, kita tidak bisa lepas dari bicara hukum positif yang mengatur tentang zakat. Dalam hal ini kita bisa belajar atau mempelajari undang-undang pengelolaan zakat, PP yang menjadi pelaksana dari undang-undang itu, juga peraturan Menteri Agama, peraturan Basnas. Nah, itu hendaknya kita pelajari. Tentu ada pengembangan-pengembangan, ada tambahan-tambahan, ada inovasi-inovasi, dan itu memang menjadi ciri fikih muamalah tadi. Fikih muamalah itu tetap akan berdialog dengan kekinian dan kedisinian. Justru kalau kita hanya terpaku atau terpancang di negeri Timur Tengah misalnya, akan sangat banyak tanaman atau sumber yang di sana ada, di sini tidak ada, atau sebaliknya, di sana tidak ada, di sini melimpah. Nah, di sini perlunya ya tadi inovasi ya, perlunya kreasi, perlunya membaca supaya tidak terkungkung dalam kejumutan. Misalnya termasuk misalnya sedikit tambah contoh misalnya, kalau di kitab fikih difatwakan sayuran tidak terkena zakat. Oke, dipikir seperti itu. Tapi kalau misalnya kasusnya kita tinggal atau jadi pengurus lazis di Banjarnegara, misalnya di Batur, Wanayasa, yang daerah-daerah pegunungan yang tanaman utamanya sayur itu, nyari padi tidak ada orang nanam. Orang 2-3 kecamatan nanamnya sayur semua. Mereka kaya atau hasil melimpah karena sayur. Sementara di situ juga ada orang miskin. Kalau kita berpegang pada fatwa atau pendapat sayur tidak wajib, betapa kasihannya orang miskin di situ. Tidak ada yang bayar zakat, tidak ada yang peduli mereka. Padahal kanan kirinya orang kecukupan, orang makmur. Ya itu. Sementara dia nunggu-nunggu, kok orang sing nandur pari ya, ditenteni orang sing nandur, memang tidak cocok ditandur di situ. Ngenteni wong nandur pari ben entuk zakat lah orang sing nandur. Ini kan menjadi ironi, Kalau kita kembalikan kepada mazhab Hanafi yang kita anggap katakanlah paling luas ya fatwanya, nah apa bedanya pada ditukul ning bumi entuk banyu ke langit, kok sing kae ditarik sing iki ora. Padahal hasilnya lebih banyak yang ini. Coba kalau tidak percaya misalnya
sing nandur pari karo nandur bawang. Ini nak panen payundi. Pari misalnya 1 kilo, kalau masih gabah ya 5.000. Sementara bawang 20.000. 4 kali lipat lebih banyak. Logika apa yang bisa menjelaskan pari ditembak, bawang bebas? Padahal hasilnya jauh di bawah dia. Nah, akhirnya kita kembali ke maqasid atau spirit ya. Spiritnya adalah zakat itu tukhadhu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu diambil dari orang mampu, berkecukupan, diberikan, dikembalikan kepada orang fakir. Nah, caranya kaya tidak usah dibakukan. Kenapa? Beda negara, beda masa, beda zaman, beda cara orang kaya. Zaman dulu bisa saja orang nanam ini ora payu, saiki payu keras. Sebaliknya sing saiki payu keras tahun ngarep bisa jadi ora payu genti. Jadi kalau kita bakukan tanamannya itu malah beda zaman, beda tempat tidak relevan karena harga itu komoditi tertentu itu naik turun. Itu bisa di harga coklat. Nah, pas payu langsung kaya raya petaninya. Giliran jatuh ya ora payu. Jadi kita tidak bisa membakukan coklat kena zakat. Masalahnya payu ora. Gitu loh. Sama juga profesi ini kena zakat. Nah, masalahnya payu ora. Nah, pas ora payu piye? Pas ora payu itu pas jasa itu tidak ada yang menggunakan, ternyata gimana? Jadi sebenarnya yang dibakukan adalah tadi menghasilkan kekayaan apa tidak. Caranya kaya tidak terlalu penting. Yang jelas adalah Anda kaya, Anda punya harta lebih dan tentunya kayanya dengan cara yang halal. Nah, karena Anda kaya, cara kaya Anda saya tidak mau tahu, faktanya Anda kaya dengan cara yang benar. Nah, sudah selayaknya Anda berbagi. Itu lebih bisa mengakomodir kepentingan lintas zaman, lintas masa. Tapi kalau kita sudah membakukan profesi ini kena, profesi ini tidak, atau tadi tanaman ini kena, tanaman ini tidak, itu beda masa, beda tempat, beda negara, bisa jadi orang cocok atau bisa orang cocok tadi. Wong harga itu kadang-kadang naik turun. Jadi tadi siapa yang menjamin harga sayuran kalau harga makanan pokok lebih mahal makanan pokok? Bahkan yang sering terjadi justru lebih mahal tanaman lain. Seperti nanam lombok 1 kilo tekan 70.000, 70.000, nanam pari 5.000. Logikanya piye padha-padha 2 hektar misalnya. 2 hektar payu 5.000, 2 hektar payu 10.000 ki wis gapnya itu berapa? Lah kok sing kono bebas sing kene dioyak-oyak gitu. Saya kira ini saja. Tentu yang namanya sesuatu yang baru atau termasuk undang-undang pun ya, kalau tidak disosialisasikan ya masih banyak sebagian yang merasa asing atau aneh. Kadang-kadang dibentur-bentur ke nyong melu pike orang melu undang-undang sebenarnya pike sebenarnya tidak mesti begitu gitu ya. Karena apa? Ya tentu semua ingin, termasuk pemerintah pun ingin yang terbaik, yang termaslahat, termasuk tadi bisa mengayomi, membela, melindungi yang apa. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih. Ada kurang-kurangnya karena kebodohan saya, mohon dimaafkan. Semoga Allah juga mengampuni saya karena ketepatan ini, dan kalau ada baiknya benarnya mari kita gunakan bersama. Sekian dan demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian para pemirsa dakwah channel PDPM TV Kota Pekalongan, akhir dari diskusi pada malam hari ini bersama Ustadz Dr. Ali Trigani Wakil. Beliau sebagai Wakil Ketua Bidang Tarjih ya, PDM Kabupaten Batang. Ya, jazakallahu khairan atas waktunya, dan saya kira itu. Mohon maaf kalau tadi ada beberapa pertanyaan yang tidak bisa kita teruskan karena keterbatasan waktu yang kita miliki. Sekian dari kami. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kontribusinya, dan selalu tonton terus PDPM TV Dakwah Channel Pekalongan. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moga ini aja. Ada sambil,